Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sosiologi pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama tentang apa itu definisi sosiologi pendidikan Islam. Secara bahasa, sosiologi adalah suatu ilmu atau pengetahuan mengenai perilaku, sifat dan perkembangan pada masyarakat. Sosiologi berasal dari kata socius yang bermakna teman, kawan dan kata logis yang bermakna ilmu. Pengertian sosiologi secara harafiah, dalam kurung, sosiologi, berasal dari kata sosial yang berarti berteman atau dengan orang lain dan logo yang berarti studi, sehingga dapat dipahami sebagai ilmu sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan Islam adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengatur bagaimana seorang individu berhubungan dengan individu yang lain sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang akan mempengaruhi individu tersebut dalam mendapatkan serta mengorganisasikan pengalamannya. Pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa manfaat dari sosiologi pendidikan Islam. Manfaatnya terdapat dari 6 bagian, yaitu pemahaman terhadap masyarakat Islam, pengembangan kurikulum berbasis Islam, pemberdayaan masyarakat, pemahaman terhadap tantangan modern, pengembangan pendidikan karakter, dan pengembangan pemikiran kritis. 1. Pemahaman terhadap masyarakat Islam. Sosiologi pendidikan Islam membantu kita memahami masyarakat Islam, struktur sosialnya, dan bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi sistem pendidikan. 2. Pengembangan kurikulum berbasis Islam melalui sosiologi pendidikan Islam. Kita dapat merancang kurikulum pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan bahwa pendidikan mencerminkan ajaran Islam dan membangun karakter Islami pada generasi muda. 3. Pemberdayaan masyarakat. Sosiologi pendidikan Islam dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan. Dengan memahami dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, program pendidikan dapat dirancang untuk memberikan manfaat maksimal. 4. Pemahaman terhadap tantangan modern. Sosiologi pendidikan Islam membantu kita menghadapi tantangan modern dalam pendidikan. Dengan memahami perubahan sosial dan budaya, kita dapat meresponsnya dengan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 5. Pengembangan pendidikan karakter. Sosiologi pendidikan Islam membantu dalam pengembangan pendidikan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan etika Islam. 6. Pengembangan pemikiran kritis. Melalui pendekatan sosiologi, pendidikan Islam dapat memfasilitasi pengembangan pemikiran kritis yang diakui dan diterima dalam masyarakat Islam. Ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menafsirkan realitas sosial dengan pandangan Islam. Pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bidang kajian sosiologi pendidikan. A. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. B. Hubungan antar manusia di dalam sekolah. Dalam hal ini yang menjadi kajian yaitu menganalisis struktur sosial di dalam sekolah. Pola kebudayaan di dalam sistem sekolah berbeda dengan apa yang terdapat di dalam masyarakat di luar sekolah. C. Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Jadi yang diutamakan adalah aspek proses pendidikan itu sendiri, bagaimana pengaruh sekolah terhadap murid. Seperti peranan sosial guru, hakikat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak, dan fungsi sekolah dalam sosialisasi murid. D. Sekolah dalam masyarakat, yaitu menganalisis pola interaksi sekolah dengan kelompok sosial dalam masyarakat di sekitarnya. Aspek-aspek PAI yang terkait dengan sosiologi pendidikan. Aspek-aspek PAI yang terkait dengan sosiologi pendidikan yaitu karakteristik peserta didik, kemampuan kognitif, sikap dan akhlak, interaksi sosial dalam pembelajaran, dan problematika dan solusi. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat selalu. Amin.